Halo sahabat Appscape dan Apps Gizi, kembali lagi bersama aku Tessa Yolanda. Pada kesempatan ini, kita akan kembali membahas materi yang sering keluar saat UKOM. Nah, apa dia salah satunya? Yaitu terkait dengan perhitungan kebutuhan gizi. Udah pada penasaran? Yuk simak video berikut ini. Nah, dalam menentukan kebutuhan gizi, itu kita berdasarkan dengan berat badannya ya, teman-teman semua. Dimana di sini kita bedakan, yaitu untuk status gizi pasien normal, kita menggunakan berat badan aktual untuk perhitungan kebutuhannya. Sedangkan pada gizi pasien malnutrisi, baik underweight ataupun overweight atau obesitas, sebaiknya kita gunakan berat badan ideal untuk perhitungannya. Nah, namun pada beberapa rumus perhitungan kebutuhan gizi, itu kita diwajibkan untuk menggunakan berat badan aktual, sehingga nantinya itu kita perlu menambahkan untuk kebutuhan energinya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dua rumus pada perhitungan kebutuhan gizi. Apa dia? Yang pertama itu adalah rumus perhitungan menggunakan Harris-Benedict dan yang kedua itu rumus menggunakan Mifflin. Nah, apa yang membedakan kita ketika menggunakan Harris-Benedict dan juga Mifflin? Nah, Harris-Benedict ini dapat kita gunakan pada orang yang sehat, sedangkan untuk Mifflin itu kita gunakan pada orang yang sakit. Di mana rumus Harris-Benedict ini digunakan untuk menghitung kebutuhan gizi orang sehat, namun juga dapat digunakan pada orang yang sakit. Nah, rumusnya apa? Di sini untuk mencari basal metabolic rate atau BMR-nya dibedakan berdasarkan dengan jenis kelamin, yaitu pada laki-laki dan juga wanita. Di mana pada laki-laki rumus yang digunakan itu adalah 66 ditambah 13,7 dikali berat badan. Nah, seperti yang disampaikan tadi bahwasannya pada Harris-Benedict ini berat badan yang digunakan itu adalah berat badan aktual ya teman-teman semua. Lalu setelah itu kita tambahkan dengan 5 dikali dengan tinggi badan. Tinggi badannya di sini dalam sentimeter ya teman-teman semua. Lalu kita kurangi dengan 6,8 dikali dengan usia. Usia di sini tentunya dalam tahun ya teman-teman semua. Lalu pada wanita di sini rumus yang digunakan adalah 655 ditambah dengan 9,6 dikali dengan berat badan, lalu ditambah 1,8 dikali dengan tinggi badan, lalu dikurangi dengan 4,7 dikali dengan usianya. Setelah kita mendapatkan hasilnya, itu baru dari basal metabolic rate ya teman-teman semua, sehingga kita perlu mencari energinya. Nah, cara mencari energinya di sini yaitu hasil dari BMR yang sudah kita cari tadi, kita kalikan dengan faktor aktivitas dikalikan dengan faktor stres. Nah, untuk faktor aktivitas itu ada pembagiannya ya teman-teman. Di mana untuk faktor aktivitas sendiri, jika pasien itu dalam keadaan istirahat atau bed rest yang memang tidak bisa bergerak dan dia memang hanya bisa di tempat tidur, itu penambahannya adalah 1,1 ya teman-teman ya. Lalu untuk bed rest tapi masih bisa bergerak namun terbatas, itu adalah yang kita gunakan 1,2. Dan tidak bed rest atau bisa jalan, bisa bergerak dengan baik, itu adalah 1,3. Lalu untuk faktor stres ini juga ada pembagiannya ya teman-teman semua. Di mana untuk faktor stres, jika dia tidak ada stres dan status gizinya normal, itu yang digunakan adalah 1,1. Lalu jika stresnya ringan, di mana ada peradangan saluran cerna, kanker, trauma, demam, dan juga operasi. Nah, itu yang digunakan adalah 1,2 sampai 1,4. Jadi, teman-teman semua bisa menggunakan 1,2 atau 1,3 atau 1,4. Nah, selanjutnya untuk stres sedang, di mana untuk stres sedang ini dikatakan jika mengalami sepsis, bedah tulang, lalu luka bakar dan juga memiliki penyakit hati, ini yang digunakan itu adalah 1,4 sampai 1,5 ya rekan-rekan semua. Lalu untuk stres berat, dikatakan jika dia mengalami stres berat itu, jika mengalami HIV/AIDS dengan komplikasi, lalu bedah multisistem, dan juga mengalami TB paru beserta dengan komplikasinya. Nah, ini digunakan 1,5 sampai 1,6.
Lalu untuk stres sangat berat ini jika mengalami luka kepala berat di mana digunakan 1,7. Jadi untuk mencari energinya yaitu tadi basal metabolic rate-nya atau BMR dikalikan dengan faktor aktivitas dan juga dikali dengan faktor stres. Nah, yang kedua kita masuk ke rumus Mifflin. Nah, ini yang paling sering ya digunakan oleh ahli gizi atau dietitian di rumah sakit karena rumus ini digunakan untuk menghitung kebutuhan orang sakit. Dimana untuk mencari BMR-nya ini dibedakan berdasarkan jenis kelamin, namun ini lebih mudah nih untuk mengingatnya rekan-rekan semua. Cukup dibedakan terakhirnya nih teman-teman semua. Seperti yang kita lihat pada layar, untuk laki-laki di sini 10 dikali berat badan ditambah 6,25 dikali tinggi badan dikurangi dengan 5 dikali usia lalu ditambah dengan 5. Sedangkan untuk wanita itu nanti dikurangi dengan 161. Di sini berat badan yang digunakan itu adalah berat badan aktual ya teman-teman semua. Dan untuk tinggi badannya di sini dalam sentimeter. Lalu untuk mencari energinya sama dengan Harris Benedict tadi teman-teman semua, yaitu BMR dikali faktor aktivitas dan dikali dengan faktor stres. Jadi yang membedakan untuk rumus Mifflin dan juga Harris Benedict tadi itu pada BMR-nya ya teman-teman. Karena untuk mencari energi di sini sama ya, yaitu BMR dikali dengan faktor stres dan juga faktor aktivitas. Nah, untuk pembagian faktor aktivitasnya sama dengan tadi Harris Benedict, yaitu dibedakan menjadi bed rest tapi bisa bergerak, dan juga tidak bed rest atau bisa jalan. Nah, faktor stresnya juga sama ya, pembagian dari faktor stresnya. Nah, itu dia dua rumus yang paling sering kita gunakan ketika mencari kebutuhan gizi ya teman-teman semua. Yang pertama tadi ada Harris Benedict yang paling sering digunakan untuk orang yang sehat, dan Mifflin untuk orang yang sakit. Nah, itu dia materi kita pada video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel YouTube Appscape Indonesia. Dan sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya.